Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, utamanya virus wabah corona yang sedang melanda di wilayah Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan menjelaskan secara singkat terkait dengan latar belakang munculnya ataupun latar belakang kedatangan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia, serta berbagai aspek yang meliputi kerajaan-kerajaan Indonesia secara umum. Jadi tidak membahas satu persatu, misalkan kerajaan Kutai, Tarumanegara seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak pada sesi kali ini, harapannya kalian nanti mampu memahami proses Indianisasi atau Hinduinisasi sebagai sumber dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dan golongan masyarakat yang menyebarkannya. Kemudian kalian juga diharapkan nanti mampu memahami sistem politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan besar Nusantara yang berlatar belakang Hindu dan Buddha. Kemudian kalian juga nanti bisa memahami sistem perekonomian yang berkembang pada masa Hindu dan Buddha. Jadi secara umum sistem ekonominya itu baik itu kerajaan Tarumanegara, kemudian kerajaan Mataram kuno sampai kerajaan Majapahit itu rata-rata hampir sama ya. Kemudian kalian juga diharapkan nanti bisa mengidentifikasi hasil-hasil budaya pada masa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian karakter-karakter yang perlu diperhatikan di sini adalah rasa ingin tahu. Jadi sebagai seorang pelajar, seorang peserta didik, kalian harus memiliki jiwa rasa ingin tahu ya, atau jiwa kepo yang tinggi ya. Karena semakin kita memiliki rasa ingin tahu, maka semakin tinggi minat belajar kita nantinya. Kemudian tanggung jawab dan juga rajin belajar. Tanggung jawab di sini artinya kalian mampu menyelesaikan segala apapun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kata-kata kuncinya antara lain ada arca, bobok, sanskerta, sistem kasta, indianisasi, palawa, pranegari, kemudian konsep trimurti, candi, kitab, prasasti, reinkarnasi, dan juga moksa. Nah, ini merupakan gambar ya, gambar dari peninggalan pada masa kebudayaan Hindu-Buddha. Yang pertama, yang sebelah kiri ini ya, ini merupakan Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Kemudian yang ini adalah Candi Tikus yang juga merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan Candi Panataran ya, yang terletak di Malang, peninggalan dari kerajaan Singosari. Sekarang pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan Indianisasi. Apa sih Indianisasi itu? Ya, istilah ini yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh besar agama Hindu-Buddha yang tumbuh di wilayah Asia Selatan yang kini sebagian besar wilayahnya termasuk wilayah India. Jadi Indianisasi ini merupakan proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha yang pada saat itu berada di wilayah India masuk ke wilayah Nusantara, sehingga kemudian memunculkan kerajaan-kerajaan dengan corak Hindu dan Buddha. Kemudian ini juga merupakan peninggalan-peninggalannya
India sebagai asal-usul kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Ada huruf Pallava yang berasal dari India bagian selatan yang kemudian menyebar ke wilayah Asia Tenggara. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Hickeren yang didukung oleh Demais. Huruf Pallava ini yang kemudian beradaptasi, berkembang, kemudian kita kenal ada kalau di Indonesia itu ada huruf Kawi ya, atau huruf Jawa kuno, kemudian berkembang lagi menjadi huruf Jawa modern ya, yang kita pelajari saat ini di mata pelajaran bahasa Jawa ya. Hana, Caraka, Dataswara dan seterusnya itu merupakan huruf Jawa modern. Kemudian tata letak keraton yang segaris lurus dengan Tugu, Jogja dan juga Gunung Merapi merupakan konsep makrokosmos dan mikrokosmos yang berasal dari sistem kepercayaan India. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Van Hengilden ya. Jadi konsep makrokosmos dan mikrokosmos ini merupakan konsep kepercayaan ya, yang berasal dari India ya, terkait dengan kekuatan kecil, kemudian selain kekuatan kecil yang menguasai wilayah ataupun yang menjadi penguasa di wilayah kita ya, itu bisa raja ataupun bisa pemimpin-pemimpin yang lain, tapi jauh di atas itu ada kekuasaan yang lebih besar yang disebut dengan makrokosmos. Kita lanjutkan. Ya, kemudian golongan masyarakat penyebar Hindu dan Buddha hingga sampai ke Nusantara. Ada beberapa pendapat terkait dengan masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia ataupun ke Nusantara. Pendapat-pendapat itu terkenal dengan teori-teori, dengan istilah teori-teori ya. Ada teori Brahmana, kemudian ada teori Kesatria, kemudian ada teori Waisya, dan yang terakhir itu adalah teori arus balik ya. Kita bahas dari yang terakhir ini yang kebetulan tertulis di atas sendiri. Tokohnya adalah F.D.K. Bos yang merupakan pendukung dari teori arus balik. Ia berpendapat bahwa orang-orang di Nusantara sendiri yang membawa kebudayaan India karena berkesempatan belajar di pusat keagamaan seperti yang ada di Nalanda. Ya. Maksud dari teori arus balik di sini artinya orang Indonesia yang mengenal kebudayaan Hindu dan Buddha dari India, kemudian mereka belajar ke India, kemudian setelah mempelajari kebudayaan Hindu Buddha dari India, kemudian mereka pulang ke Indonesia untuk menyebarkan kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Itu yang dimaksud dengan arus balik. Jadi dari Indonesia belajar, kemudian balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Sissenberg ya. Ini merupakan pendukung dari teori Brahmana ya. Alasan dari Sissenberg adalah kedatangan para pangeran-pangeran dari India ke Nusantara yang banyak disebut melalui hasil kesusastraan. Hasil-hasil kesusastraan ini merupakan produk-produk dari orang-orang kasta Brahmana pada umumnya. Ya, karena kitab-kitab dari agama Hindu pada masa itu atau kitab Veda pada masa itu hanya golongan Brahmana yang bisa membacanya ataupun menerjemahkannya. Kemudian tokoh yang kedua yaitu tokoh Mons yang merupakan penganut teori kesatria. Berdasarkan kajian sejarah politik yang terjadi di India dan munculnya dinasti-dinasti di Jawa. Jadi menurut J.L. Mons, pembawa Hindu Buddha ke Nusantara adalah orang-orang kesatria atau para raja. Kemudian yang terakhir adalah Injikrum, dia yang menganut teori Waisya atau para pedagang ya. Menurutnya alasan terjadinya penyebaran kebudayaan yaitu melalui perkawinan dari para pedagang-pedagang dari India yang kemudian singgah di
Indonesia ya, hampir sama seperti proses Islamisasi ya pada periode berikutnya. Nah, kemudian selain mendapatkan pengaruh Hindu dan Buddha ya, dari India, bangsa Indonesia pada dasarnya sudah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi. Kebudayaan-kebudayaan ini kemudian dikenal dengan istilahnya kearifan lokal ya, unsur-unsur kebudayaan asli yang dimiliki oleh orang-orang Nusantara, khususnya di Jawa, jauh sebelum pengaruh kebudayaan India. Yang kemudian kearifan lokal ini kemudian bercampur baur dengan kebudayaan yang datang, sehingga memunculkan konsep asimilasi ataupun akulturasi. Banyak penggabungan kebudayaan yang berasal dari India dengan kebudayaan dari lokal. Contohnya seperti candi. Gabungan antara punden berundak, kebudayaan lokal, dan juga relief-relief yang merupakan dari kebudayaan India. Kemudian kerajaan-kerajaan besar di Nusantara ya, ketika kita melihatnya dari segi politik, raja-raja dan sistem pemerintahan, raja menempati posisi yang tertinggi dalam hierarki sistem pemerintahan ya. Kemudian ada konsep raja ideal. Raja dipandang sebagai pelindung. Raja adalah pahlawan perang yang dapat melindungi rakyatnya. Raja adalah tokoh yang dermawan. Seseorang yang memiliki hak istimewa yang diperoleh melalui garis keturunan. Kerajaan ya, Dewan Pertimbangan Kerajaan itu berikan nasihat kepada raja. Kemudian anggotanya terdiri dari para kerabat, kemudian bini sepuh istilahnya ya, kalau Dewan Pertimbangan Kerajaan ini. Dari orang-orang yang sudah sepuh yang dihormati di kerajaan tersebut. Kemudian ada pejabat non keagamaan ya, umumnya disebut dengan gelar rakyan. Kemudian ada juga pejabat keagamaan dan peradilan ya. Biasanya menggunakan gelar sakmen atau pamget atau juga dapunta ya. Kemudian ada pejabat-pejabat lain yang bertugas menjadi penghubung antara wakil dengan pemerintah pusat dengan masyarakat desa. Biasanya gelar-gelarnya ada yang bernama patih, wahuta, nayaka, ataupun prayaya. Itu kalau dalam kerajaan Kediri. Oke, kemudian kita lanjutkan kehidupan ekonomi ya pada masa tersebut. Pemikiran ekonomi, sistem yang semua hal yang mencakup nilai-nilai ataupun aturan yang berkaitan dengan hak waris, hak milik, sistem hitung yang baku berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Pada masa sebelum dikenal adanya mata uang, jumlah barang ataupun benda biasanya dihitung dengan berat emas ataupun perak. Kemudian kegiatan produksi ekonomi, pertanian, perkebunan, hasil-hasilnya seperti pakaian, kemudian perhiasan, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Cara mendistribusikannya, hasil pertanian itu dikenakan istilahnya retribusi ataupun pajak ya terhadap raja. Kemudian sarana perekonomian seperti ya atau pasar, pelabuhan, sarana angkutan, pedati, kemudian juga ada alat tukar yang berupa uang kepeng. Kemudian pelaku ekonomi ya, pegawai pemungutan pajak, perajin pekerja seni, pedagang, dan para petani. Nah, ini merupakan gambaran dari kehidupan tata kota kerajaan Majapahit ya. Selanjutnya sistem kepercayaan ya. Prinsip tertinggi tentang tujuan hidup manusia adalah menjadi Brahman, manusia yang menyatu kembali dengan sumber dari segala yang ada ya. Kemudian sampai kepada taraf moksa namanya. Moksa itu artinya meninggal dengan jasadnya. Itu adalah konsep kepercayaan tingkat tinggi pada masa itu. Selain itu, kepercayaan terhadap nenek moyang masih tetap dijalankan. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.